Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Prodi PGMI semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 3 kemarin, mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Fatimatul Zuhro, Magister Pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan fisik. Menurut Shepard dan Hafung, perkembangan fisik siswa SD mencakup pertumbuhan biologis, misalnya pertumbuhan otak, otot, dan tulang. Untuk yang pertama itu, usia masuk kelas 1 SD atau MI, berada dalam periode peralihan. Kemudian, usia 9 tahun, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Sebelum usia 9 tahun, anak perempuan relatif sedikit lebih pendek dan langsing dari anak laki-laki. Selanjutnya, akhir kelas 4. Pada umumnya, anak perempuan mulai mengalami masa lonjakan pertumbuhan. Kemudian kelas 5, umumnya anak perempuan lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat daripada anak laki-laki. Menjelang awal kelas 6, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan. Perkembangan fisik selama remaja dimulai dari masa pubertas. Kemudian rata-rata anak perempuan itu mulai berubah pubertasnya 1,5 hingga 2 tahun lebih cepat dari anak laki-laki. Kemudian yang kedua ada perkembangan kognitif. Ini menurut Aminuddin. Tahap berpikir tak terorganisasi, berpikir kompleks, dan berpikir konseptual. Selanjutnya ada Piaget, sensorimotoris, terikat pada gerakan. Ada praoperasional, dapat memikirkan objek tertentu. Kemudian ada operasional, konkret ini menyusun objek tertentu. Kemudian ada operasional formal, berpikir nyata dan abstrak. Kemudian ada yang ketiga, perkembangan sosial dan bahasa. Kita pertama bahas tentang perkembangan sosial anak. Ini menurut Harlap. Kemampuan berperilaku sosial atau bermasyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sosial. Kemudian, yang kedua, dorongan untuk bergaul dengan temannya. Ketiga, bahagia apabila diterima dalam kelompok. Keempat, memahami pikiran dan perasaan kelompok. Kelima, menjaga keharmonisan dan kebersamaan kelompok. Kemudian ada tahap praoperasional. Anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Nah, ini berada pada usia 18-24 bulan. Itu kita bisa katakan dengan tahap 2 kata. Kemudian usia 3-4 tahun itu kalimat sederhana. Kemudian C, operasional konkret. Pada tahap ini, siswa mengalami perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Usia ini berada pada usia 7 tahun. Nah, usia 7 tahun ini anak sudah bisa menggunakan bahasa yang lebih simbolik. Kemudian 8-10 tahun bahasanya sudah mulai fleksibel. Lanjut ada D, operasional formal. Pada tahap ini siswa memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan. Kemudian 4, perkembangan intelektual. Proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap, itu dari berpikir intelektual konkret ke abstrak berurutan. Kemudian pada usia SD ini, anak itu sudah mulai terpaku kepada kontak langsung dengan lingkungan. Anak juga sudah dapat mengoperasikan argumen-argumen. Juga anak sudah bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Yang kelima ada perkembangan moral dan intelektual. Pada usia SD, pikiran moral cepat maju melalui serangkaian tahapan-tahapan perkembangan anak, dimulai dengan tahap prekonvensional, konvensional, sampai tahap postkonvensional. Pada tahap konvensional, anak sudah paham dalam memperhatikan hukum dan peraturan yang didasarkan pada aturan yang berlaku. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.